Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farajaha Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita istimrarul khair, mudawamah, istiqamah, kontinuitas untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, atas nikmat Allah, atas izin Allah bisa kita melaksanakan ibadah pada subuh kali ini, dan atas izin Allah bisa kita melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu di majelis ilmu ini bisa kita masih saling nasihat menasehati, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di subuh yang mulia ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca selawat islahul ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga selawat yang kita baca mudah-mudahan itu akan menjadi asbab kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terasa saudara-saudara, di akhir Ramadan ini, di subuh terakhir Ramadan ini, kita merasakan sedihnya kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Gimana Ustaz? Ada rasa sedih atau gimana? Kita bahagia atau sedih? Karena kita ini hari ini merupakan hari terakhir kita melaksanakan ibadah puasa, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah selama kita lakukan di bulan Ramadan ini, saum kita, qiyam Ramadan kita, kemudian pengajian-pengajian kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kita mendengarkan pengajian-pengajian. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai, menerima amal ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita pada subuh yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, kita merasakan bagaimana sedih kalau kita kembali ingatan kita kembalikan ingatan kita bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan betapa sedihnya ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Musibah yang paling besar, musibah yang paling dinampakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Tidak ada musibah yang paling besar yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah musibah ditinggalkannya dengan bulan Ramadan.
Bagaimana dengan kita umat-umatnya beliau? Apakah kita itu ikut bersedih atau merasa gembira dengan kita ditinggalkan dengan bulan Ramadan? Itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi Rasulullah SAW menampakkan kesedihannya yang dijelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh hadisnya beliau yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, bahwa baginda Rasulullah SAW ketika akhir Ramadan beliau sedih dan menangis. Iza kana akhiru lailatin min Ramadan. Jadi apabila datang terakhir bulan Ramadan itu, katanya beliau, bakatis samawati wal ardh. Jadi langit-langit dan bumi-bumi menangis. Jadi iza kana akhiru lailatin min Ramadana bakatis samawati wal ardh. Jadi apabila datang akhir malam bulan Ramadan, jadi semua langit, isi langit, bumi, makhluk yang ada di atas dunia ini menangis, termasuk wal malaikah. Semua para malaikat ikut menangis. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kila ya Rasulullah, ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu musibatin hiya ya Rasulullah? Musibah apakah itu wahai Rasulullah, hingga engkau merasa sedih? Para sahabat ini bertanya, ayyu musibatin hiya ya Rasulullah? Musibah apa itu wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zahabu Ramadan. Saya bersedih dan musibah karena kita ditinggalkan dengan bulan Ramadan, kepergian bulan Ramadan. Jadi semua termasuk langit dan bumi dan para malaikat menangis. Kita tidak bisa bayangkan saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat subuh insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit dan bumi itu kok bisa menangis? Para malaikat bisa menangis. Padahal kemuliaan bulan Ramadan itu dimiliki oleh umat baginda Rasulullah SAW. Alangkah malangnya, alangkah meruginya orang-orang yang tidak bisa memuliakan, tidak bisa menggunakan kesempatannya untuk beribadah di bulan Ramadan. Terus malaikat, bumi dan langit menangis. Kenapa manusia itu tidak menangis dengan kepergian bulan Ramadan? Jadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, itulah yang bisa menangis dengan kepergian bulan Ramadan. Jadi oleh sebab itulah, karena bulan Ramadan itu katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ad-da'awati fihi mustajab. Karena doa-doa dikabulkan di bulan Ramadan. Kemudian was-sadaqat maqbulatun. Sedekah-sedekahnya orang yang bersedekah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hasanat mudha'afah. Kemudian kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu kebaikan dilipat gandakan, diberikan dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngaji satu huruf saja, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, satu kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Makanya alangkah meruginya, celakanya orang yang didatangi dengan bulan Ramadan, didatangi dengan tamunya Allah yaitu bulan Ramadan ini, kemudian tidak sempatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang tidak berpuasa. Coba bayangkan Ustaz,
banyak orang yang kita melihat banyak orang yang tidak berpuasa, merokok di sana sini, minum, makan dan sebagainya. Kemudian sholat tarawihnya itu kadang-kadang tarawih, kadang-kadang enggak. Apalagi sekarang dihimbau bahwa sholat beribadah di rumah. Mudah-mudahanlah itu semua orang-orang yang memikirkan tentang himbauan itu tidak terlupakan untuk beribadah di rumah masing-masing. Jangan dianggap bahwa beribadah di rumah kemudian dia lalaikan. Dengan gara-gara dia tidak beribadah di masjid, tidak melakukan sholat Jumat, tidak tarawih di masjid, kemudian kita lalai untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalai kita gunakan di bulan Ramadan ini, lalai untuk beribadah, lalai untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini. Bayangkan Rasulullah SAW, beliau menjelaskan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya engkau tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan itu, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka berharap supaya sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan itu, makanya hadisnya beliau mengatakan, wal hasanat mudha'afah, kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kemudian wal azab marfu'un, dan azab-azab Allah ditolak, artinya ditiadakan azab-azab Allah, siksaan-siksaan Allah. Dan makanya kita berharap di akhir Ramadan itu kita mendapatkan itqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Merugi orang-orang yang tidak beribadah di bulan Ramadan, saudara-saudara. Ketika baginda Rasulullah SAW naik di atas mimbar beliau, di mimbar pertama beliau naik, kemudian didengarlah malaikat Jibril mendoakan, berdoa. Kemudian Rasulullah SAW mengaminkan. Malaikat Jibril mendoakan orang-orang yang tidak beramal, orang-orang yang melakukan amal buruk di bulan Ramadan, dengan mengatakan, bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfarolah, celakalah, merugilah orang-orang yang didatangi oleh bulan Ramadan, jadi Ramadan ini sebagai tamunya, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara dia tidak beribadah di bulan Ramadan, sibuk dengan yang lain, sibuk dengan hal-hal duniawi. Dia tidak memperhatikan bagaimana kemuliaan bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah tamunya Allah. Makanya banyak para ulama menjelaskan syahrul Quran, syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, bulannya Al-Quran, bulannya maghfirah, bulannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, subuh terakhir ini saya mengajak kita untuk sama menungi dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Marilah setelah bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan kebaikan-kebaikan, kita tingkatkan amaliyah-amaliyah kita, amal soleh kita. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa semoga amal ibadah puasa kita, kemudian qiyamnya kita, kemudian amal-amal ibadah sunnah-sunnah yang lain, mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok insyaallah kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Ingatlah saudara-saudara, liman labisal jadid walakinnal Id liman ta'atihi kasih. Hari raya itu adalah bukan orang-orang yang memakai pakaian-pakaian, akan tetapi orang yang berhari raya itu adalah orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah orang-orang yang bisa meraih kemenangan, itu adalah orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Oleh sebab itulah melalui selamat hari raya Idul Fitri 141 Hijriah, saya mengucapkan minal aidin, minal faizin, minal makbulin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi mudah-mudahan jadi amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan ala itimamikum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli